Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amsayna wa amsaha mulkulillah, la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Tak ada yang bisa saya sampaikan kecuali rasa bahagia perjalanan yang sudah dilalui hampir 30 tahun dan banyak mata yang menyaksikannya. Pada siang hari ini adalah wisuda angkatan yang ke-14 dari KMI-nya. Nah, KMI itu adalah unit SMP negeri berbasis pesantren yang sekarang menjadi MDTW, ya, KMI MDTW yang Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustonya. An-Ni'mah terus berinovasi, sebagaimana dikatakan tadi oleh orang tua kita, Bapak Haji Heriman. Beliau waktu itu camat Sungai Beduk dan Sagulung, dan kami biasanya setiap hari Jumat, habis Jumat itu ada wirid, yasin dan pengajian di kantor camat. Tapi hendaknya kalau bisa ada yang melanjutin, Pak. 95 kami masih di atas laut, dan hari ini kita sudah melihat bagaimana An-Ni'mah ke depan di bawah tangan-tangan wajah baru. Insya Allah An-Ni'mah saat ini adalah generasi kedua. An-Ni'mah wajah baru. Kalau wajah lama itu ada orang tua kita Kiai Haji Didi Suryani almarhum. Mudah-mudahan Allah muliakan beliau, diberikan tempat yang terbaik di alam sana dan Allah masukkan ke dalam surganya. Itu wajah lama. Kiai Haji Dr. Zulkifli Aka, Haji Zulkarnain, Dr. Gigi, Haji Rama Prihandana, dan pion mortir atau yang berada di lapangan adalah saya, Arianto Rosat, dari tahun 95 sampai hari ini. Mungkin kalau bercerita tentang perjalanan An-Ni'mah, biarlah yang menyaksikannya akan bercerita. Tapi hari ini ke depan bagaimana An-Ni'mah mampu menjawab apa yang dibutuhkan oleh Kota Batam. Apakah cukup dengan bacaan Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran, Batam sudah membutuhkannya? Belum. Batam membutuhkan generasi terbaik yang jago bahasanya, jago teknologinya, yang paling utama jago agamanya. Kalau 3 poin itu ada pada anak-anak kita, insya Allah mereka lah yang nanti akan menjadi pemimpin Kota Batam dan Kepulauan Riau. Apakah begitu, Pak Haji Heriman? Butuh Anda. Jadi kepada wali santri, sekali lagi saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, sekarang masih jadi santri An-Ni'mah. Anak bapak, anak ibu baru bersama kami 3 tahun. Yang masuk SMP atau Wusto. Ada yang 6 tahun. Dari SMP, Wusto langsung ke aliyah atau ke kuliah. Nah ini waktu Pak Haji Heriman, ini gedung belum ada Pak ya. Ini masih hutan bakau. Coba kalau bisa kembalikan ke awal. Bisa dikembalikan ke awal dulu.
bagaimana kondisi Animah tempo dulu. 3 tahun bersama kami, kami para ustadz minta maaf yang sebesar-besarnya. Belum bisa memberikan secara sempurna. Jangan sampai muncul di lisan-lisan kita, anak saya sudah 3 tahun di Animah tapi nggak nampak hasilnya. Anak saya 6 tahun di Animah belum nampak tanda-tandanya. Bapak Ibu, kalau ingin melihat hasilnya anak kita nanti setelah dia berada di masyarakat, kalau hari ini pulang ke rumah, hasilnya yang Bapak lihat adalah ini. Mana HP ku tadi ya? Tak ke bawah. Nah, semua pertama kali yang dia minta kepada Bapak Ibu apa? Ini yang diminta sama kita, Bu ya. Semua anak kita minta ini semuanya. Ini tidak bisa kita lawan. Tapi bagaimana kita bisa meminimalisir dan mengawasinya? Nanti setelah 3 tahun mereka ada yang melanjutkan ke Animah. Karena sebagaimana dikatakan oleh Dr. Albert Afeni Pohan, Animah ke depan adalah Animah wajah baru, Animah generasi kedua. Mungkin bisa ditampilkan Animah generasi kedua yang terdiri dari para doktor dan para profesor. Pastilah cara berpikirnya, cara pandangnya, cara tatapannya ke depan jauh lebih daripada generasi pertama. Karena kami generasi pertama adalah generasi perintis. Bagaimana membuka jalan dulu. Setelah jalan terbuka, maka dipikirkan oleh generasi selanjutnya. Jadi kami himbau kepada wali santri yang kelas 9, ya, berpikirlah matang-matang, berpikirlah masak-masak sebelum mengambil keputusan. 3 tahun bersama kami, baru dia mengenal kebaikan, baru mengenal ketaatan, baru mengenal arti sebuah ibadah, baru mengenal arti sebuah kekusukan, baru mengenal arti kasih sayang, baru mengenal arti kebersamaan, baru mengenal sebagaimana ibu melahirkan 9 bulan sekian hari, yang tahu pasti ibu-ibu. Kemudian menyusuinya 2 tahun setengah. 2 tahun setengah betul Pak? 2 tahun. Saya kelebihan pula. 3 tahun? 2 tahun. Oh 2 tahun. Ibu menyusui bayinya sampailah usia 2 tahun. Bayi 2 tahun baru mengenal apa? Baru mengenal ibunya. Tahun yang ketiga baru mengenal bicara, baru mengenal lingkungannya. Tiba-tiba dia bergaul dengan lingkungan yang tidak sama dengannya. Pasti ada perubahan. Dan yang kami takuti dan yang kita takuti, anak-anak kita setelah keluar dari pondok pesantren, berteman dengan lingkungan yang ada di Kota Batam, tidak ada jaminan bagi kita Pak. Apakah yang 3 tahun yang sudah kita berikan itu bisa bertahan atau tidak? Hanya Bapaklah yang lebih tahu. Makanya di Animah wajah baru yang terdiri dari profesor, doktor undang, alumni ITB, Bapak Profesor Gani, Bapak Dr. Albert, dan Bapak Dr. Herman, itu semuanya adalah orang-orang yang akan berpikir bagaimana Animah ke depannya. Kalau saya kemarin berpikir, kalau ada galangan kapal dibuka, perusahaan dibuka, Sipiat dibuka, kami diundang untuk baca doa. Apa namanya? Dan baca doa selamat pembuatan kapal. Setelah kapal selesai dibuat, kapal akan diturunkan ke laut, kami diundang lagi baca doa. Nah, setelah kami baca doa, kapal turun ke laut, kami tinggal di darat.
maunya kapal turun ke laut, kami pun ikut naik kapal. Dia seorang imam di kapal itu, dia seorang muallim, nakoda dan lain sebagainya. Jadi ke depan Batam butuh orang yang punya nilai agama, punya nilai teknologi, punya nilai bahasa. Maka Bapak Ibu, anak-anak sekalian berpikirlah. Jangan kamu lihat Pak Arianto-nya lagi besok. Kenapa Pak Arianto sama Bu Nyai sama Uni mau tinggal jalan-jalan aja lagi. Telepon bendahara udah nyangkut di Surabaya nih, transferkan uang. Nah, paling itulah tugas kami bersama, ya dokter ya. Tapi untuk berpikir kemajuan ke depan yang lima inilah, ya, di antara juga ada Gus Hasbi, Ustadz Usman, dan Bang Soleh. Jadi semua cara orang-orang inilah yang nanti akan berpikir ke depan. Animah menjadi sebuah lembaga pendidikan yang dibutuhkan Kota Batam, Kepulauan Riau, dan juga peningkatan bahasa. Kita punya lembaga bahasa asing. Bagaimana ke depannya? Jangan ragu lagi tentang keberadaan kami. Kami sebagai orang tua yang dibutuhkan hanya doa, doa dan doa. Insya Allah kepada bapak-bapak yang hadir, yang diundang, ya Pak Safari Ramadan, bagaimanapun juga beliau adalah adik saya. Pertama datang ke Batam berkumpul bersama saya, tapi setelah dia 2 kali periode berjabat di kantor Dewan, saya belum pernah sampai ke kantor Dewan. Saya tunggu bantuannya, ya. Artinya dialah umarok yang datang ke ulama. Cukuplah ulama-ulama yang lain saja yang datang ke umarok. Ya, kemudian kepada orang tua kami, ya, Pak Haji Amdi, ya, Besan, Pak Ustadz Sidik, ya, Pak Ustadz Suryadi, ya, ini tim sukses An-Nikmah, Pak Herman dan Pak Edison, Pak Darto, kawan seperjuangan di kantor. Jadi bagaimanapun juga Bapak, saya juga sama dengan Pak Edison dan Pak Darto, sama-sama ASN di Kemenak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak usah lagi lah ragu dengan perkembangan pendidikan ke depan. Pondok pesantren adalah pendidikan yang terbaik dari zaman Indonesia sebelum merdeka. Tapi hari ini kenapa pesantren seperti ini? Ya disebabkan banyaknya, beratnya pengaruh-pengaruh luar yang membuat kita semakin, dan kita coba akan bangkit lagi ke depannya dengan bantuan dari pemerintah Kota Batam, ya Pak Haji Heriman, ya sampaikanlah bahwa Animah bukan tidak minta proposal, tidak mengantarkan memohon bantuan, tapi insya Allah kita akan tetap memohon bantuan dan kerjasama bersama. Kemudian juga kepada yang kawan-kawan yang lain, mudah-mudahan kepada Bu Nyai, Ustadz, Ustazah, panitia yang sudah berjibaku berjuang bertikus lemus, mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita semua. Sekali lagi saya nasihatkan kepada Bapak Ibu, hari ini anak-anaknya kami kembalikan. Kemarin kami terima 3 tahun yang lalu dalam keadaan lengkap dan utuh. Sekarang tengok Bapak Ibu, anaknya masih lengkap atau utuh? Ada perubahan enggak? Yang jelas perubahannya kemarin umurnya baru 12 tahun masuk pondok. Sekarang sudah ada yang 18 tahun. Ya, artinya perubahan berat badan juga nambah, besar badan juga nambah. Tapi mudah-mudahan ilmunya juga bertambah. Pesan saya kepada anak-anak, jadilah anak yang terbaik di rumahnya masing-masing. Kalaulah Anda ingin melanjutkan ke tempat yang lain silakan. Tapi alangkah bagusnya Anda kembali bersama kami di Animah, karena para ini bahasa saya masih nggak tahu nih. Ya, para pejuang Animah hari ini adalah pejuang generasi muda yang terbaik di zamannya, dan mereka adalah para dokter, dan juga kita bekerjasama dengan Unrika. Ya, Unrika ini adalah mitra Animah dari Animah pertama. Jadi sewaktu Unrika ini berdiri, maka santri Animah inilah menjadi penceramahnya, namanya celoteh Ramadan. Jadi dulu kan ada radio Unrika. Ya, santri Animah inilah yang menjadi penceramahnya celoteh Ramadan.
waktu sahur anak-anak ke sini. Kenapa ke sini enak? Nanti pas sahurnya tetap makannya lebih enak di sini daripada di pondok. Nah, jadi pada pilih, Ustaz, Pak, saya lah yang ngisi tausiah. Jadi acara berbuka puasa santri Animah yang mengisi acara. Sahur santri Animah yang judulnya Celoteh Ramadan Unrika. Tapi waktu itu belum Unrika namanya, kan? Apa namanya? Sama. Nah, jadi insya Allah mereka lah yang kita harapkan ke depan jadi pemimpin Batam. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada wali santri, kepada guru-guru yang sudah membimbing anak-anak untuk sampai kepada cita-citanya. Mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.